Persiapan gila Persib. Gemblengan fisik, semangat tinggi, target kemenangan. Di balik megahnya Stadion Gelora Bandung Lautan Api, ada satu kisah kecil yang tak pernah benar-benar terdengar. Kisah tentang seorang gelandang mungil, tenang, dan penuh ketulusan bernama Adam Alis, pemain yang tidak pernah menuntut menit bermain, namun selalu menuntut dirinya untuk memberi lebih untuk tim. Setiap pagi, sebelum suara sepatu para pemain lain menyentuh lantai lorong stadion, Adam sudah lebih dulu berdiri di pinggir lapangan. Ia menatap rumput hijau yang masih basah oleh embun, menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Baginya, lapangan ini bukan tempat bekerja. Ini adalah tempat ia menyerahkan seluruh hati dan harga diri. Namun yang membuat Adam Alis berbeda bukanlah tekelnya, bukan umpannya, bukan pula gol-golnya, tetapi kerendahan hatinya. Di dunia sepak bola, banyak pemain ingin tampil sebagai starter. Tapi Adam tidak pernah meminta itu. Tidak sekalipun. Starter, pengganti, bahkan tidak dimainkan, saya selalu siap, ujarnya sore itu, setelah sesi latihan singkat. Kata-katanya terdengar ringan, tapi ada filosofi mendalam yang berdiri di belakangnya. Loyalitas pada tim, bukan pada ego. Pelatih Bojan Hoda tahu betul siapa Adam. Terkadang ia memainkan Adam sebagai penyeimbang. Terkadang menit-menit akhir. Kadang ia tidak bermain sama sekali. Tapi satu hal selalu sama, Adam tidak pernah menunjukkan kekecewaan. Tidak ada gerutuan. Tidak ada protes. Hanya tatapan penuh fokus dan pengabdian. Dan di ruang ganti Persib, sosok seperti inilah yang menjaga udara tetap hangat. Di tengah euforia kemenangan atau pahitnya kekalahan, selalu ada pemain yang berdiri dalam diam, mengingatkan bahwa sepak bola bukan hanya bagi mereka yang mencetak gol, tetapi juga bagi mereka yang menjaga semangat tim tetap hidup. Pada saat itulah, saat Adam kembali merapikan sepatunya, perjalanan baru Persib memasuki babak berikutnya. Masa jeda singkat yang ternyata lebih berarti daripada sekadar libur 4 hari. 4 hari libur mungkin terdengar pendek, tapi bagi para pemain yang baru melewati laga berat di Petaling Jaya, 4 hari itu terasa seperti menghirup udara baru. Mereka pulang, bertemu keluarga, tertawa, tidur lebih panjang, dan kembali mengisi baterai yang sempat habis. Hingga akhirnya pagi 11 November tiba, hari di mana Persib kembali berkumpul, kembali menata langkah, dan kembali menyusun energi untuk pertandingan selanjutnya. Ketika mereka masuk satu persatu ke Stadion GBLA, ekspresi mereka beragam. Ada yang datang dengan senyum segar, ada yang masih membawa sisa penat, tapi semuanya memancarkan satu hal, rindu lapangan. Di pinggir lapangan, berdirilah Yaya Sunaria, sang asisten pelatih yang paling mengerti denyut nadi para pemain. Ia melihat mereka seperti seorang dokter membaca detak jantung pasiennya. Satu pandang pun cukup baginya untuk tahu siapa yang siap, siapa yang butuh pemulihan ekstra. Kondisinya cukup baik, gumamnya sambil memperhatikan para pemain melakukan pemanasan. Tapi ia tahu benar, setelah jadwal padat, tubuh membutuhkan waktu untuk kembali ke puncaknya. Jeda 4 hari bukan obat mujarab, melainkan kesempatan. Latihan dimulai, dan langsung terlihat bahwa tubuh mereka belum sepenuhnya panas. Langkah sedikit berat, napas sedikit cepat. Tapi justru dari situ terlihat karakter sebuah tim. Semakin berat latihannya, semakin mereka menantangnya. Ada program berat hari ini, kata Yaya. Tapi mereka berusaha menyelesaikannya. Sprint, transisi cepat, permainan satu sentuhan, simulasi tekanan tinggi, semua dirancang untuk mengembalikan intensitas. Semakin pemain berkeringat, semakin wajah mereka memerah, semakin semangat itu terasa. Karena bukan hanya fisik yang sedang dikembalikan, tetapi mental juara. Ketika latihan berakhir, tidak terdengar keluhan. Hanya tawa kecil, tepukan di bahu, dan langkah mantap meninggalkan lapangan. 4 hari istirahat telah memberi mereka energi. Satu sesi latihan berat telah mengembalikan ritme. Persib pun melanjutkan perjalanan. Tapi apa yang menanti mereka bukan sekadar latihan biasa. Ada sesuatu yang lebih intens, lebih rahasia, yang dipimpin oleh seorang pria asal Kroasia bernama Miro Petric. Pagi berikutnya, stadion lengang. Embun masih menempel di rumput ketika para pemain berjalan masuk. Tapi di tengah mereka, berdiri sosok yang terkenal keras, tegas, dan tidak mengenal kompromi. Miro Petric, pelatih fisik yang sudah hafal bagaimana membentuk tubuh seorang juara. Bagi Petric, jeda kompetisi bukan waktu untuk bersantai. Itu adalah hadiah langka. Hadiah yang harus dimanfaatkan sepenuhnya. Selama jeda ini, kami tingkatkan kebugaran secara umum, katanya, suaranya datar namun seperti perintah perang. Dengan 3 pemain absen karena tugas negara,
Kakang, Robi, dan Nazriel, Patrick memiliki intensitas yang cukup untuk menekan para pemain ke batas terbaik mereka. Dan pagi itu, ia tidak membuang waktu. Latihan dibuka dengan sprint berulang, kemudian beralih ke endurance, lalu core strength tanpa banyak jeda. Kaos pemain mulai basah beberapa menit setelah latihan dimulai. Napas berat terdengar dari berbagai arah. Tapi justru disitulah letak keistimewaan tim besar. Tidak ada yang mengangkat tangan menyerah. Tidak ada yang minta jeda. Sebaliknya, mereka saling menyemangati, saling menepuk bahu, saling mengangguk ketika Patrick berteriak memberi aba-aba. Pekan ini kami rencanakan 6 sesi latihan, ujar Patrick. 1 hari bahkan 2 kali latihan. 6 sesi. Intensitas tinggi. Fokus kebugaran. Minggu depan baru taktik. Ini bukan latihan biasa. Ini fondasi kemenangan. Fondasi yang tidak dilihat kamera, tidak disorot media, tetapi justru menentukan bagaimana Persib akan berdiri di pertandingan berikutnya. Ketika matahari sudah naik tinggi, latihan selesai. Para pemain berjalan pelan, lelah, tapi wajah mereka memancarkan sesuatu yang berbeda. Senyum tipis, bangga, puas. Perjalanan menuju laga kontra Dewa United telah dimulai. Dan Persib sedang menyiapkan sesuatu yang besar.